Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi dengan Ki Sabdo Alam. Banyak orang yang menyangka bahwa manusia itu adalah yang wujud sehiriah ini, padahal hakikatnya di dalam diri manusia itu ada dua unsur, ada unsur jasmani ya, dan ada unsur rohani gitu. Nah, dalam beribadah itu pada hakikatnya kita tuh menuju kepada zat yang maha ruhani. Maka dari itu kita tidak bisa menggunakan hanya sekedar jasmaninya saja untuk bisa terhubung kepada zat yang maha ruhani, karena unsurnya harus sama. Jadi rohani kita yang harusnya bisa terhubung gitu. Kalau jasmani itu hanya sebagai wadahnya saja. Di dalam beribadah itu ada yang dinamakan kiblat gitu ya. Nah, kiblat di sini tuh tidak hanya pada kiblat jasmaninya saja, tapi ada yang namanya kiblat rohani gitu. Makanya di dalam Az-Zukhruf ayat 84 itu Tuhan berfirman di situ, yang artinya kurang lebihnya dialah Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Nah, dalam makna ini Tuhan di langit itu hakikatnya yang laisa kamisli syai'un. Nah, manusia itu yang ada di dunia ini tidak mungkin langsung bisa menuju kepada zat yang maha akhirat, karena sifatnya laisa kamisli syai'un, tidak tergambarkan, tidak terbayangkan. Maka dari itu, untuk menghubungi Tuhan ataupun menuju kepada Tuhan yang di maha akhirat harus melalui Tuhan yang ada di bumi. Nah, Tuhan yang ada di bumi itulah cahaya Tuhan sendiri. Nah, kita harus menggunakan kiblat juga, disebutnya kiblat rohani. Nah, maka dari itu, agar ibadah kita tidak sia-sia, carilah kiblat rohani kita gitu. Jadi kiblat rohani kita harus terhubung dengan Tuhan yang ada di bumi gitu. Nah, itu adalah cahaya Tuhan sendiri. Kalau zaman dulu itu disebutnya Rasulullah, kalau zaman sekarang disebutnya Waliyam Mursida. Nah, hakikat orang sebelum beribadah itu sebenarnya harus mengenal itu dulu, ataupun orang itu sebagai pembawa wasilahnya, karena di balik orang itu ada cahaya Tuhan. Jadi kalau kita belum bisa beserta dengan Allah, maka besertalah dengan orang yang sudah beserta dengan Allah. Nah, maksud di dalam kalimat ini adalah apa? Orang itu sebenarnya di baliknya ada cahaya Tuhan sendiri gitu, karena itu sebagai pembawa wasilah. Hanya saja zaman sekarang tidak disebut Rasulullah lagi, tapi Waliyam Mursida gitu. Nah, ilmu itu ataupun cahaya Tuhan itu sebenarnya diturunkan waris demi waris gitu, dari Nabi Muhammad sampai kepada zaman kita sendiri. Karena syarat untuk menuju kepada Tuhan dan menemukan pembawa wasilah itu jasmani kita juga harus sama-sama masih hidup satu zaman dengan orang itu. Jadi kita tidak bisa langsung ibaratnya menghubungkan diri kita kepada Nabi Muhammad, karena kita tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Kita mengenal Nabi Muhammad itu kan hanya lewat buku cerita gitu. Tapi wujud jasmaninya Nabi Muhammad seperti apa kan kita juga tidak tahu gitu. Nah, di sinilah terkadang kita mengingkari dengan pewaris-pewarisnya para nabi itu tadi yang hidup satu zaman begitu. Nah, sedangkan dalam kehidupan satu zaman itu orang itu hanya ada satu saja sebagai pembawa tali wasilah itu tadi. Nah, kita itu bergurulah kepada orang itu, karena mustahil kita bisa menghubungi Tuhan tanpa melalui orang itu, karena itu adalah bisa dibilang wakil daripada Tuhan sendiri kalau secara istilah. Jadi bukan berarti ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi, itu Tuhannya ada dua, tidak.
Tuhan itu tetap esa, hanya saja Tuhan yang di maha akhirat tidak bisa langsung dihubungi oleh manusia kecuali melewati Tuhan yang ada di bumi, yaitu cahaya Tuhan sendiri yang disebutnya wasilah atau Rasulullah di zaman para nabi. Nah, di zaman saat ini seperti kita disebutnya waliyam mursida. Maka dari itu, agar ibadah kita yang kita lakukan tidak sia-sia, carilah orang itu, karena di balik orang itu ada cahaya Tuhan. Jadi ada kiblat jasmani, kalau orang Islam ke Ka'bah, ada kiblat rohani. Nah, kiblat rohani itu kepada siapa? Kepada orang yang membawa tali wasilah atau membawa cahaya Tuhan sendiri. Jadi dalam ilmu tarekat itu dikenalkan tentang hal itu, karena tarekat yang kami jalanin sendiri sebenarnya ini tarekat puncak ataupun tarekat arwah, dan saya tidak bilang dalam perjalanan ini itu mudah, tidak, sangat sulit sekali, karena kita akan dihantam tentang masalah ego di dalam diri kita. Jadi orang yang masuk di dalam ilmu tarekat ini pun pasti egonya akan dibakar masuk sini itu, gitu. Karena ego itulah yang sebenarnya menjauhkan diri kita dari Tuhan. Karena di dalam ego itu banyak sifat rasa merasa, sifat pamrih dan macam-macam. Intinya itu terlemparnya iblis dari surga itu juga karena egonya. Maka dari itu tundukkanlah ego kita dengan jalan apa? Melalui jalan tarekat, ilmu yang bermetodologi, ilmu yang sebenarnya diajarkan oleh para nabi, dan ilmu ini sebenarnya ilmunya para nabi gitu. Jadi bukan ilmu berdasarkan buku cerita ataupun membaca buku, bukan, karena ada sistem yang harus dilewati, rukun syarat yang harus dipenuhi. Maka dari itu masuk di dalam ilmu tarekat, khususnya tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara, itu wajib melalui prosesi baiat, karena dari situlah akan ditanamkan nur iman dan nur kitab. Karena hakikat iman itu dimasukkan, bukan hanya sekedar meyakini atau membaca buku terus kita angan-angan terus tiba-tiba kita meyakini, itu bukan di situ. Karena orang-orang Badui pada zaman Nabi pun yang hidup sesaman dengan Nabi belum bisa dikatakan beriman, baru hanya bisa dikatakan berislam. Kenapa? Ya karena hakikat iman itu dimasukkan, bukan hanya sekedar diangan-angan terus tiba-tiba diyakini, bukan itu. Karena iman itu nanti masih banyak proses-proses pengujian, jadi belum bisa dikatakan orang itu beriman jika Tuhan belum mengujinya. Terima kasih. Sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Salam rahayu untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam damai, salam persatuan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.